Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'd, la hawla wa la quwata illa billah. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para sepuh, para bini sepuh, wabil khusus Mbah Kiai Haji Mustafa Bisri, Gus Najib, dan para narasumber, moderator Mas Jalil, dan juga para teman-teman panitia, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya ingin pertama-tama mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada malam hari ini, dan untuk kesekian kalinya ya diberi kesempatan untuk bisa sowan di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, wabil khusus juga sowan kepada Kanjeng Sunan Kudus beserta para ulama di makam ini. Pada kesempatan ini saya juga sekali lagi ingin bagian dari rasa syukur saya. Peringatan ta'sis malam hari ini bagi saya agak istimewa karena pada tahun kemarin ketika ta'sis ya bulan Rajab tahun 2019 kemarin, temanya tentang Sendang Banyu Panguripan. Saya waktu itu sekilas menemukan jawaban sebenarnya dalam situasi seperti itu terhadap pertanyaan saya sendiri sebetulnya. Saya tidak tahu apakah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian punya pertanyaan yang sama atau tidak, tapi saya pribadi itu punya pertanyaan, kenapa Sunan Kudus itu Raden Ja'far Shadiq dulu menamai kota ini yang didirikan masjidnya dengan Kudus. Ya, ini salah satu-satunya nama Wali Songo yang menamai wilayahnya, kotanya dengan bahasa Arab. Nah, begitu tahun kemarin kemudian disampaikan bahwa ini tema Sendang Panguripan, Banyu Panguripan, lalu bahwa dulu di bawah menara itu ada sendangnya, Sendang Banyu Panguripan, saya langsung menemukan kesimpulan ya, bahwa memang Kudus ini ya, didirikan menara Kudus, kota Kudus dinamai masjidnya jadi Masjidil Aqsa. Ini memang terkait dengan semacam materialisasi dari pemberian makna ajaran Sunan Kudus yang terkait dengan Isra Mi'raj. Ya, hasil terpenting, syariat terpenting ya, yang lahir di dalam peristiwa Isra Mi'raj itu adalah syariat sholat ya. Dan yang didirikan Sunan Kudus sebagai penandanya yang paling bisa dilihat itu adalah menara Kudus. Jadi saya berani mengatakan bulan Rajab ini adalah bulannya menara Kudus. Ya, Rajabiyah, serangkaian makna Isra Mi'raj dalam bulan Rajab dan juga makna hakikat sholat itu ada di dalam menurut saya bangunan menara ini. Ya. Nah, tahun kemarin ketika saya menemukan ini terkait dengan kenapa kemudian bulannya juga bulan Rajab, namanya Masjidil Aqsa, ya ini tempat ketika Kanjeng Nabi mengimami sholat para nabi-nabi dan kemudian dari Masjidil Aqsa beliau itu Mi'raj. Nah, di dalam Mi'raj sampai Sidratul Muntaha beliau mendapatkan perintah sholat ya. Jadi ini terkait kemudian menara ini adalah manifestasi bentuk yang paling bisa dilihat secara indrawi, ini bentuk gagasan tentang sholat sebagai mi'raj. Sholat itu sebagai kenaikan ya. Kenaikan apa? Kenaikan rohani ya. Pematangan rohani, pendewasaan jiwa kita semua ya. Nah, ketika pulang dari Kudus, saya ngomong kepada diri saya sendiri, kalau seperti itu kamu harus menemukan naskahnya. Harusnya ada naskah mengenai ajaran Sunan Kudus tentang makna sholat ini. Ajaran-ajaran Sunan Kudus yang suluknya seperti apa, itu mestinya ada naskahnya. Nah, ketika saya bertanya kepada itu perjalanan pulang kok saya buka WA ini kok ada informasi bahwa ada teman yang punya naskahnya Sunan Kudus, langsung saya hubungi. Akhirnya alhamdulillah ya teman saya namanya Mas Nur Ahmad ya, beliau pernah kuliah di Belanda dan mendapatkan manuskrip ya tentang ajaran Sunan Kudus itulah. Saya
Nah, malam hari ini sebagai rasa syukur itu saya ingin membacakan ya beberapa alinea dari manuskrip itu yang barangkali kok tak perhatikan kok kemudian nyambung dengan tema pada malam hari ini ya. Menara kearifan untuk kedamaian. Ya. Ya. Nah, ini karena saya datang sebagai santri jadi ngaji sorogan ini ya, bukan apa. Saya akan bacakan, lebih ke bacakan saja, nanti barangkali untuk mensyarai penjelasan nanti ada Mbah Mus, ada teman-teman yang lain. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi manuskrip ini menurut para ahli itu ini adanya di perpustakaan di Leiden. Ya. Tidak ada namanya dan tidak tercantum di kolofonnya itu siapa penulisnya dan tahunnya berapa. Tapi menurut para ahli ini ditulis sekitar tahun 1600-an. Ya, tahun 1600-an. Ya. Nah, kalau Sunan Kudus ini hari ini diperingati ke 489, ini tahunnya 1549. Jadi kira-kira 50 tahun setelah masjid ini didirikan gitu loh. Dan di sini bisa kita lihat ini sepertinya yang menulis adalah santrinya Sunan Kudus, ya, santrinya Sunan Kudus. Ya. Setelah beliau wafat mungkin, ya, ini diperkirakan menurut para ahli 1600-an. Jadi awal abad ke-17. Ya. Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Punika reke dipun ya, sami angestoaken miwah anglampahi ingkang ngendika susuhunan ing Kudus amartaaken pestining kaweruh tegesing tekad lan kang tinikodaken yen ana atakon apa tekad ira maka sahurana pitakone tekad ingsun idep weruh angandel pangandelingsun saking sih nugrahaning Allah Ta'ala kang andadekaken asung weruh tuwinta dening kawibuhan sifat hayyun urip lan saking sih nugrahaning Allah ya. Nah, jadi para bapak dan para ibu sekalian ya, ini menunjukkan ajaran dari Sunan Kudus tentang i'tiqad, tentang keyakinan ya. Di sini kita bisa menangkap sebetulnya keyakinan itu sesuatu yang harus diungkapkan dengan kerendah hatian. Ya. Bukan suatu klaim, ya, bukan suatu pengakuan, tapi justru meniadakan aku. Ya. Jadi di sini disebut tekad iro yang harus diyakini itu adalah idep weruh. Ya. Saya tadi tanya Pak Najib, idep itu bahasa Kudus itu ikut. Jadi kita hanya merasa ikut mengetahui, ikut weruh. Ya. Ikut weruh dan kemudian kita meyakini. Nah, keyakinan kita itu muncul karena anugerahnya Gusti Allah. Jadi kita hanya ikut weruh, diparingi bisa mengetahui sedikit dan kemudian dari pengetahuan kita yang sedikit itu lalu kita juga diparingi, diberi anugerah dengan keyakinan ngandel ya, diberi tahu sedikit dan kemudian diparingi ngandel. Jadi itu keyakinan ya. Ini mungkin berbeda dengan hari ini banyak ya. Banyak dari kita mungkin kadang lupa ya, mendahulukan kita merasa paling beriman. Jadi iman itu kemudian jadi kayak pengakuan, lalu pengakuan karena iman itu menjadi dari kepintaran kita sendiri, dari kepintaran sendiri lalu kita meyakini bahwa kita paling benar, orang yang salah. Nah, kalau di sini sebenarnya keimanan itu lebih dekat ya, sebetulnya arah jalan untuk menuju kearifan itu sendiri ya. Jadi iman itu kemudian hakikatnya adalah anugerahnya Allah Ta'ala ya, bukan klaim kita berusaha, tapi itu keimanan itu datangnya dari Allah ya. Yang menjadikan ya kita bisa mengetahui dening kawibuhan sifat hayyun, karena juga kita bisa mengetahui karena kita juga diberi hidup ya, dipinjami sifat hidup hayyun urip lan saking weh nugrahaning Allah. Jadi kita mendapat anugerah. Jadi kita bisa ikut roh karena kita juga dapat anugerah hidup. Ya, pengetahuan itu melekat dalam anugerah hidup itu sendiri ya. Wonten reke pitakonan kang ini malah ada yang lebih tegas lagi ya.
Reke pitakonan sak perkara. Apa tekad ira? Kalau ada pertanyaan yang lain, apa tekad Anda? Apa keyakinanmu? Maka sawrono ya. Nekotakin ingsun idep kanugrahan. Anapun tegesing idep kanugrahan kang sinung weruh anampani kanugrahan. Dadi tantumingal ing liyan malih dening ameng wong paesan kanugrahan. Minangka tilas cihnaning nugroho ya. Jadi di sini juga kalau ada pertanyaan lain apa keyakinanmu? Keyakinan saya itu hanya kita menerima ya, menerima anugerah ya, ikut menikmati anugerah ya. Ikut menikmati anugerah lalu kita hanya bisa mengetahui karena menerima anugerah itu. Jadi kemudian apa yang kita lihat semuanya itu hanya itu anugerah. Lalu kita dengan cara melihat seperti itu kita enggak melihat ing liyan malih, kita enggak melihat yang selain Allah ya. Dening semua manusia, semua yang ada di dunia itu hanya hiasan yang merupakan tilas ya, hanya jejak ya dari cihnaning nugroho ya, dari semua anugerah Tuhan. Jadi kita melihat bahwa semua yang ada hakikatnya adalah Tuhan, dan apa yang kita lihat, apa yang kita ketahui, apa yang bisa kita yakini itu semua adalah anugerah Allah. Bahkan semua yang kita lihat semua adalah hanya tilas ya, jejak dari anugerah Allah ya. Nah, itu tentang kearifan, arah menuju kearifan ya. Nah, yang kedua, ini waktunya sangat singkat. Saya mau menunjukkan satu pasal ini yang terkait dengan makna, saya kok memaknai ini makna menara ya. Pasal ya, punika tingkaing bayanaken ujaring suluk ya, ini ajaran Sunan Kudus menjelaskan tentang suluk. Pasal utamaning sembah ya, utamane sembah ya, malih tinemuning nolo reka tan oninging rogo lenyep langut tan ono kasunyatane lah ini gak nganu ya. Jadi yang dinamakan sembah ya, itu adalah ya suluk ya. Jadi yang dinamakan suluk ya, di dalam proses suluk, sholat sebagai suluk itu, sembah yang utama itu adalah upaya kita untuk menemukan nolo. Saya membuka kamusnya Ronggo Warsito ya, dalam bahasa Jawa kuno, nolo itu kok artinya latu. Latu, manah dan teleng ya. Jadi latu itu di situ maknanya api. Ya, saya kok jadi mengkaitkan nolo itu kayak jadi menara, ini upaya untuk minaroh ini kayaknya ada pengatakan juga tempat api. Api yang dimaknai cahaya, cahaya bermakna petunjuk. Jadi cahaya yang ada di dalam telenging manah, ya, cahaya yang ada di dalam intinya, inti dari hati kita. Itu yang harus yang mesti suluk, ya. Sholat sebagai suluk itu proses seperti itu, yang menemukan nolo. Ya. Nah, di sini dalam proses itu reko tan oninging rogo ya. Jadi kita berupaya di situ untuk menghilangkan raga. Artinya apa? Tidak memperhatikan, tidak terjebak di dalam raga kita. Ya. Ya. Rogo terus lenyep langut tan ono kasunyatanya. Jadi kita enggak terpaku, terjebak kepada pandangan, penglihatan kepada yang sifatnya ragawi di dalam penglihatan mata kita maupun penglihatan di dalam hati kita. Tegese ya, utamaning sembah ya, kang tan syirik tingale ya. Jadi sembah yang utama itu kemudian penglihatannya itu tidak bercampur ya, tidak tercampur, tidak mendua ya. Jadi tauhid utuh ya. Ing dalam sholat ya. Nah, di dalam sholat itu penglihatan kita tidak terpecah belah ya, penglihatan kita. Nah ini yang harus kita usahakan terus ya, usahakan terus.
ya. Dening karem tingale ing sifat wibuh ing Allah Ta'ala, ya. Jadi kemudian kita sifat. Nah ini yang harus kita usahakan terus ya. Kita sering sholat itu ya mata kita kadang melihat warna, melihat apa gitu. Nah itu yang harus kita di sini reko. Kita harus berusaha untuk bisa tidak mendua pandangan kita. Kita hanya konsentrasi kepada Allah Ta'ala ya. Nah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ya. Jadi di dalam naskah ini saya jadi semakin yakin bahwa ketika kita melihat menara mau masuk Masjid Aqsa itu kita harus menghayati makna berusaha sekuat mungkin untuk bisa memahami makna sholat itu sebagai upaya seperti naik ya. Untuk naik menara itu artinya sebenarnya upaya masuk bukan naik dalam arti ya mi'raj itu sih masuknya ke dalam hati, masuk ke dalam hati paling dalam untuk menemukan cahaya itu. Dan itu yang sebetulnya kalau diajarkan oleh Sunan Kudus. Nah dengan cara apa? Dengan kita berusaha untuk menghilangkan penglihatan terhadap yang sifatnya raga, penglihatan baik dengan mata indera maupun dengan dalam pikiran kita, dalam angan-angan kita. Jadi kemudian di situ tidak ada yang menyekutukan, yang syarik mencampuri pandangan kita terhadap Allah Ta'ala. Ya. Nah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian barangkali itu ya yang bisa saya bacakan untuk kita bersama, saya sorogan dan ya saya ngalap barokah saja membacakan ini makna pengetahuan dan kita mudah-mudahan ya kita semua berkahnya Kanjeng Sunan Kudus kita dapat anugerah dari Allah SWT, kita bisa mendapatkan ya keyakinan yang bisa melahirkan kearifan ya. Dan kearifan di dalam proses pencapaian sholat itu ya kita tahu bahwa di dalam mi'raj itu sholat itu yang diawali dengan takbir kan gitu ya. Takbir itu mengagungkan Allah. Ketika kita mengagungkan Allah maka selain Allah adalah tidak ada. Dan sholat kemudian dalam proses seperti itu kita hanya melihat Allah ditutup dengan salam. Salam itu artinya kita akan menyebarkan kedamaian. Ya. Salam adalah menyebarkan kedamaian. Nah untuk kita bisa sampai kepada kedamaian itu kita harus rendah hati di dalam keyakinan kita bahwa semua yang ada di bumi, yang ada di langit itu semua hanyalah jejak dari anugerah Allah. Termasuk dengan perbedaan-perbedaan di dalam keyakinan. Kita lalu menjadi toleran terhadap perbedaan keyakinan karena kita meyakini bahwa keyakinan itu adalah anugerah dari Allah. Kita hanya ikut-ikut saja mengetahui. Lalu kita ngandel, kita percaya dan kepercayaan kita ikut-ikut kita bisa weruh itu adalah karena itu semua anugerahnya Allah. Sehingga lalu bisa setiap orang bisa mendapatkan memperoleh pengetahuan atau keyakinan yang mungkin bisa berbeda-beda bentuknya, bisa berbeda-beda caranya ya. Dan mungkin dalam bentuk untuk tidak lalu salam, menyebarkan salam di dalam sholat, setelah sholat itu artinya juga tidak menyakiti orang lain dan itu mungkin diwujudkan ya dalam praktek Sunan Kudus. Lalu Sunan Kudus tidak menyembelih sapi karena itu dianggap untuk bisa menyakiti keyakinan dari saudara-saudara kita yang Hindu. Sehingga lalu di Kudus ini menjadi sesuatu yang kayak hukum tidak tertulis, kita menjadi tabu. Kita enggak boleh menyembelih sapi dan pengaruh ini meluas ya. Di tempat saya di Pekalongan juga sama, pengaruh Sunan Kudus itu tidak ada sapi ya. Jadi saya kenal sate kebo, soto kebo itu juga dari proses seperti ini. Demikian ya Mas Halil yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.